Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Susanti, NIM 0536650998. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam term tersebut sertakan juga contohnya. Dalam modul logika ISIP, macam-macam term diantaranya yaitu term berdasarkan konotasi kata yang mengandung makna tambahan atau asosiasi tertentu selain makna literalnya yang seringkali bergantung pada persepsi subjektif individu atau kelompok budaya tertentu. Sebagai contoh, kata rumah dalam konteks denotasi itu merujuk pada tempat tinggal. Namun dalam konotasi kata tersebut bisa membawa makna yang lebih dalam, yaitu berupa rasa aman atau tempat berlindung. Term berdasarkan denotasi yaitu arti dasar yang tidak dipengaruhi oleh interferensi atau asosiasi budaya tertentu. Misalnya kata anjing secara denotatif merujuk pada seekor hewan mamalia tanpa adanya pengaruh makna tambahan atau perasaan tertentu. Penggunaan denotasi sangat penting dalam komunikasi ilmiah karena memastikan bahwa makna yang disampaikan jelas dan tidak ambigu. Diungkapkan oleh Widodo dan Nur, denotasi adalah makna yang secara langsung dapat diterima oleh halayak luas tanpa membutuhkan penafsiran lebih lanjut sesuai dengan kamus atau pedoman bahasa. Term berdasarkan predikamen mengacu pada kategori atau jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan entitas dalam filosofi atau logika. Dalam filosofi Aristoteles, predikamen digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis entitas berdasarkan bagaimana mereka ada. Contohnya predikamen seperti substansi, contohnya manusia, pohon, mengacu pada entitas yang berdiri sendiri. Sementara predikamen kualitas seperti merah atau tinggi menggambarkan atribut dari suatu entitas. Hadi menyatakan bahwa predikamen adalah kategori dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebagai entitas dalam dunia nyata. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, berikan bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Sesat pikir merujuk pada kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan kesimpulan yang tidak sah. Biasanya muncul ketika suatu argumen terlihat logis pada pandangan pertama, namun setelah dianalisis lebih lanjut, argumennya tidak berdasar atau cacat dalam struktur logikanya. Bentuk sesat pikir yaitu sesat pikir verbal. Sesat pikir ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu dalam berargumen. Kesalahan kata-kata yang digunakan dalam argumen menyebabkan kebingungan atau salah tafsir. Sutrisno menyatakan sesat pikir verbal terjadi ketika kata-kata atau frasa yang digunakan dalam sebuah argumen tidak memiliki definisi yang jelas atau disalahgunakan sehingga menyebabkan kebingungan atau kesalahan pemahaman. Contohnya yaitu kejelasan dalam berbahasa, di mana sangat diperlukan untuk menghindari sesat pikir verbal. Bagaimana kata atau frasa yang ambigu dapat menyesatkan audiens, sehingga menghambat pemahaman yang benar atau argumen yang diajukan. Sutrisno menyatakan penggunaan bahasa yang jelas dan tegas sangat penting untuk menghindari kesalahan verbal yang dapat menyebabkan kebingungannya, interpretasi, dan membuat argumen menjadi tidak sah.